Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari pada malam hari ini kita kembali memperbarui rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua, zahir maupun batin. Khususnya nikmat Islam, nikmat iman. Semoga Allah memberi keistiqomahan kita sampai kita kembali menghadapnya. Amin Allahumma amin. Selawat dan salam semoga tercurah ke pangkuan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita yang dengan ajaran Islam membawa keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu saudaraku sekalian, kita lanjutkan ngaji kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang disyarahi oleh Said Ramadan Al-Buti. Kita masuk hikmah ke 110. Ini lanjutan dari hikmah 109 kemarin ya. Cukup singkat bunyinya, wurudul amdadi bihasbil istiqdad wa syurukul anwari ala hasbi sofail asrar. Wurudul amdad, datangnya anugerah, pertolongan dan bantuan dari Allah itu bihasbil istiqdad, tergantung atau sesuai dengan usaha dan persiapan yang kita lakukan. Wa syurukul anwari, dan bersinarnya cahaya itu ala hasbi sofail asror, sesuai dengan kejernihan hati kita. Hikmah ini Bapak Ibu saudaraku sekalian menyempurnakan hikmah 109 kemarin, yang mana kita pada hikmah tersebut membahas tentang wirid dan warid. Pada hikmah 109 kemarin Ibnu Athaillah mengingatkan kita semua agar jangan menunggu-nunggu datangnya warid, yang justru karena kita menunggu-nunggu warid tersebut membuat kita lupa pada wirid. Padahal yang ditugaskan, yang diperintahkan oleh Allah kepada kita itu ya wiridnya, melakukan amalan-amalan sunnah yang kita lakukan secara kontinu terus menerus pada waktu-waktu tertentu setiap saat. Itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang menjadi salah satu tugas kita. Adapun warid yaitu nanti datang menyusul setelah kita komitmen dengan wirid-wirid tersebut. Di sini juga disebutkan alasannya kenapa kita tidak boleh menunggu datangnya warid itu, selain karena memang tugas kita adalah wirid begitu. Karena urudul amdadi bihasbil istiqdad, warid hanya akan mendatangi kita bila kita sudah punya kesiapan untuk menerimanya. Dan cahaya-cahaya dari warid ini yang menyinari hati kita itu hanya akan bisa bersinar dalam diri kita dan memang benar-benar bersemayam di dalamnya bila hati ini bersih dari kotoran nafsu dan penyakit-penyakit hati yang biasa diistilahkan dengan batinul ismi, dengan dosa-dosa batiniyah, ya, iri, dengki, sombong dan seterusnya terkait dengan penyakit hati. Cahaya-cahaya dari warid itu hanya akan bisa bersemayam apabila memang hati kita sudah bersih dari kotoran-kotoran dan penyakit tersebut. Nah, masalahnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bagaimana kita punya kesiapan
Dan bagaimana hati kita ini jernih bila kita tidak menjalankan wazifah atau tugas yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan kita pun tidak istiqomah menjalankannya kalaupun kita menjalankan itu. Bagaimana kita punya kesiapan, bagaimana hati kita bisa jernih kalau kita malas-malasan melaksanakannya atau malah tidak melaksanakannya. Dan wazifah itu salah satunya tercermin dari tugas wirid harian kita. Ya sudahlah, kita jujur-jujuran saja, awak dewe ini loh yang sudah ngaji seperti ini ya, setiap hari itu punya wirid rutin nggak sih? Nggak usah dijawab. kita ayo introspeksi sendiri saja gitu. Benar-benar punya wirid atau ya sekedar aku yang ngerti hikmah 109 kemarin bunyinya kayak gitu. 110 bunyinya kayak gini. Tapi apakah kita sudah benar-benar pengetahuan kita itu sudah benar-benar bisa mengubah kita atau belum? Mengarahkan kita untuk oke lah kalau gitu saya paling tidak punya kebiasaan harian apa, amalan sunnah apa yang biasa kita lakukan. Coba kita tanya kepada diri kita sendiri, apa ya ngaji seperti ini benar-benar manfaat dan bisa mengubah salah satu ya perilaku kita, atau sekedar ya ngaji tak ya. Kita berharap ini nggak usah dijawab ya. Kita berharap bahwa ya memang ada perubahan sikap supaya benar-benar ada manfaatnya gitu. Masalahnya itu. Jadi bagaimana kita ini punya kesiapan, bagaimana hati ini bisa benar-benar jernih sehingga cahaya dari warid itu nyaman bersemayam di dalam diri kita. Kalau kita tidak punya wirid, atau kalau kita punya wirid tapi ya nggak setiap saat kita lakukan. Artinya mungkin sehari dilakukan, 2 hari tidak, hari keempat dilakukan, terus itu kan belum wirid. Karena pengertian wirid itu amalan-amalan sunnah yang kita lakukan setiap saat gitu ya. Continue. Bahkan kalau tidak bisa kita lakukan, kita qadha atau kita ganti di lain waktu untuk mempertahankan kontinuitas amalan kita tersebut. Kalau kita belum punya itu ya ora usah nunggu sing macem-macem gitu. Nah, ya PR kita itu ya. Bagaimana kita punya kesiapan kalau kita sendiri tidak punya wirid. Bila kita berpaling dari tugas-tugas kita tersebut, lalu kita sibuk menunggu datangnya warid yang kita inginkan, maka kata Al-Buti, kita itu ibaratnya orang yang ingin naik ke atap rumah, tapi nggak mau naik tangga. Nah terus gimana caranya kita bisa sampai ke atap rumah? Wong kita yang nggak bisa terbang begitu. Jadi orang yang nggak mau wirid tapi pengen mendapatkan warid itu ibaratnya orang yang ingin naik ke atap rumah kita, tapi kita nggak mau naik tangga. Atau seperti orang yang ingin sembuh tapi nggak mau berobat. Ya nggak bisa. Harus ada ikhtiarnya berupa wirid tersebut. Nah, orang seperti ini yang mengharapkan sesuatu secara instan tanpa mau melakukan usaha, kata Al-Buti, biasanya penantian kayak gitu ya, itu didasari oleh syahwat. Kata Al-Buti gitu. Orang yang nggak mau berusaha tapi menunggu hasil, biasanya orang kayak gitu penungguannya itu didasari oleh syahwat. Yang menjadi tujuan utamanya itu bukan wiridnya bagi orang yang kayak gitu, tetapi waridnya. Dia pengen segera mendapatkan itu. Mungkin akan timbul pertanyaan, terusnya wis entuk warid mbok nggo apa to? Apa ya nggo gaya-gayaan di antara teman-temanmu bahwa saiki aku iso mabur misalnya. Aku udah bisa mengubah apa menjadi apa. Kan enggak penting itunya sebenarnya. Yang penting kan kebiasaan harian kita berupa wirid tersebut. Nah, ada orang yang menunggu-nunggu warid tanpa mau berusaha. Biasanya penungguan kayak gitu lebih dilandasi oleh
nafsu. Karena kalau memang orang itu benar-benar menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, fokus utamanya bukan ingin mendapatkan sesuatu. Saya dapat apa ketika melakukan ini? Tetapi fokus orang yang memang benar-benar Abdullah adalah Allah suka apa, maka saya akan melaksanakan itu. Adapun nanti Allah membalas apa, itu ya terserah Allah. Toh kita sudah mengenal Allah selama ini sebagai zat yang maha baik, maka ketika kita berbaik-baik, ya kita husnudzon Allah akan berbaik-baik kepada kita. Itu yang harusnya kita tanamkan ya di dalam diri kita, bukan menunggu-nunggu hasilnya, tapi maksimalkan usaha itu. Jangan hanya mengharap sesuatu tanpa kita mau berusaha. Jadi sebagai seorang muslim, kita ini Bapak Ibu Saudaraku sekalian, jangan disibukkan oleh hasil akhir. Yang mana hasil akhir itu menjadi domainnya Allah Subhanahu wa taala. Itu bagiannya Allah. Fokus yang kita lakukan seharusnya hanyalah memaksimalkan usaha, memaksimalkan sarana, memaksimalkan asbab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kata Al-Buti, pada saat ini banyak orang yang menyelisihi manhaj ini, di mana seseorang tidak menjalankan apa yang dibebankan oleh Allah atas dirinya, tapi orang itu di sisi yang lain berambisi mendapatkan hasil-hasil akhir yang sudah Allah tegaskan sebenarnya bahwa hasil akhir yang baik itu hanya diperuntukkan bagi orang yang mau memaksimalkan usaha, memaksimalkan sarana dan asbab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal aqibatu lil muttaqin, itu sudah jelas begitu. Maka jangan kita menunggu akibatnya, tetapi kita harus fokus menjadi muttaqinnya. Karena Allah sudah menjamin pokoknya selagi kita bertakwa, maka akibat yang baik itu akan menjadi milik kita. Lah kita sibuk memikirkan nanti ketika saya bertakwa bakal mendapat apa ya, apa yang bisa saya terima ya. Kita sibuk memikirkan itu, tapi kita lupa melakukan hal-hal supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, itu tidak tepat dan tidak dibenarkan. Nah, itu ringkasannya ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang tertarik dengan balasan yang dijamin oleh Allah akan diberikan kepada siapa yang berhak, tapi tidak mau memenuhi syarat-syarat agar hal itu terwujud, maka orang itu hanya berangan-angan kosong, kata Al-Buti. Padahal surga itu laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Masuk ke surga itu bukan berdasar angan-angan saja, bukan berdasar angan-angan kalian atau angan-angan ahli kitab, tetapi ya harus melakukan usaha dulu. Nah, amdad ini, pertolongan, bantuan Allah Subhanahu wa taala, anugerah khusus yang diberikan oleh orang-orang tertentu, itu hanya datang sebagai hasil dari istiqdad suluki, persiapan suluk kita, kesiapan laku kita di dunia ini gitu. Dan buah dari sofaul asror, kejernihan hati kita. Jernih dari apa? Dari ketergantungan terhadap selain Allah, jernih dari penyakitnya. Maka Allah mengatakan di dalam surat Al-Ankabut ayat 69 itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subula. Nah, orang-orang yang mau berusaha sungguh-sungguh untuk menuju kami, kata Allah, akan aku beri petunjuk jalan kami itu. Lah kita nggak mau melakukan jihad, nggak mau usaha maksimal, tapi kita ingin mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, ya nggak bisa. Gitu. Jadi intinya ya kita fokus saja kepada wirid kita. Kalau selama ini ternyata
kita punya wirid tapi pelaksanaannya ya masih bolong-bolong. Tugas kita sekarang setelah menyadari hakikat seperti ini, ya ayo kita rutinkan. Ini nasihat buat saya pribadi ya, ayo kita rutinkan. Kalau selama ini ternyata memang kita belum punya wirid yang jelas, ya ayo kita tentukan wirid kita apa. Nggak harus yang banyak-banyak, nggak harus yang muluk-muluk. Adwamuha wa inqalla. Yang bisa istiqomah, yang bisa langgeng meskipun itu sedikit, ya nggak apa-apa. Tapi kita harus punya. Ini langkah awal kita untuk mendapatkan amdad, gitu. Meskipun kita nggak mengharapkan itu, tapi kita paling tidak harus punya wirid harian. Kebiasaan-kebiasaan berupa amal sunnah yang kita lakukan setiap hari pada waktu tertentu. Apa aja silahkan itu kita menentukan sendiri. Karena ya di beberapa pertemuan kemarin ya bahwa waline awak dhewe itu ya ketika kita bisa istiqomah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, itu kewalian kita. Ora usah nunggu awak dhewe iso mabur apa iso apa gitu. Sekarang sudah ada pesawat terbang, ora usah nunggu mabur gitu. Tapi keistiqomahan kita. Dan Allah sendiri kan di dalam hadis qudsi dalam riwayat Imam Bukhari ya, dari Abu Hurairah kan juga Allah mengatakan, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hambaku terus-menerus melakukan nawafil, amalan-amalan sunnah, sampai aku akhirnya akan mencintai orang itu. Jadi cinta Allah kepada seorang hamba pada hadis itu digantungkan pada amalan sunnah yang selalu dilakukan oleh hamba tersebut. Jadi Allah mencintai seorang hamba ketika hamba itu mayazalu, terus menerus, yataqarrabu, mendekat kepadaku bin nawafili, dengan amalan-amalan sunnah. Ini yang harus kita garis bawahi, bahwa untuk mendatangkan cinta Allah, caranya adalah kita terus-menerus melakukan amalan-amalan sunnah. Ya, karena misalnya ya kita ini punya tenaga, punya karyawan atau punya apalah gitu. Sebenarnya tugasnya cuma A yang kita wajibkan. Tetapi selain melakukan tugas A itu kok dia dengan sukarela ya. Nawafil itu kan sesuatu yang kita lakukan karena memang awak dhewe nglonggarke wektu gitu untuk Tuhan kita. Ketika tenaga kita atau karyawan kita itu yang hanya kita perintahkan melakukan A, tapi kok dengan sukarela melakukan tugas B, C, D, pasti kita akan memiliki penilaian yang lain. Kok ya mempeng tenagaku iki. Kok ya dan seterusnya. Kalau di ranah manusia saja kayak gitu, padahal ya menungso kuwi seringnya util ngeten nggih, hitungan, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Yang zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, ketika melihat hambanya kayak gitu, itu suka sekali. Maka di situ Allah mendeklarasikan, menyatakan, tidaklah seorang hamba bertakarub kepadaku dengan melakukan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Artinya cinta Allah itu bisa kita peroleh lewat amalan-amalan sunnah. Ketika di potongan hadis itu kan dikatakan, ketika aku sudah mencintainya, maka aku akan menjadi telinganya, yang dengannya dia mendengar. Artinya ya kita diarahkan terus oleh Allah, menjadi tangannya, menjadi kakinya ketika dia berjalan dan seterusnya. Betapa indah gitu wirid yang kita lakukan, pada akhirnya itu bisa membimbing kita. Nah, bimbingan yang dijanjikan oleh Allah di dalam hadis qudsi yaitu warid. Supaya kita mendapatkan warid, yaitu tadi ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya. Kita terus menerus. Nah, kalau kita masih bolong-bolong, ya jangan menanti warid dulu ya. Kita fokuskan dulu dengan wirid kita. Jadi ya intinya itu, saudaraku sekalian ya, bahwa yang penting saat ini kita ini monggo lah
terus mempertahankan wirid kita. Kalau kita belum punya wirid, segera tentukan wirid kita. Udah terserah apa. Wong nyatane kita ini bar sholat isya nutup dengan sholat witir 1 rakaat saja. Dengan witir ya 1 rakaat saja. Wong kita rasa yo berat, nggak bisa istiqomah itu. Apalagi yang lain-lain. Tetapi apapun itu ya, kita punya pilihan masing-masing. Banyak sekali amalan sunnah yang bisa kita lakukan, tidak sekedar sholat, tidak sekedar zikir. Misalnya kita punya kebiasaan sedekah di tempat-tempat tertentu, itu biasakan terus bahwa itu wirid kita. Gitu, atau hal-hal yang lain lah. Pokoknya fokus saja kita kepada wirid, nanti warid akan datang dengan sendirinya. Insya Allah itu semoga ini bisa menjadi motivasi dan bahan perenungan buat kita bersama, khususnya bagi saya pribadi. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Ali, kita bisa menangkap walaupun tidak sempurna dari apa yang dikehendaki oleh Ibnu Athaillah itu, bahwa ada hubungan yang sangat erat antara wirid dan warid. Pengertian wirid itu adalah amalan-amalan sunnah, amalan-amalan sukarela, amalan-amalan yang tidak diwajibkan, tapi kita punya kesadaran untuk menjalankannya secara rutin, secara berkesinambungan. Insya Allah akan memberikan warid pada kita. Dan pemberian warid Allah itu juga bergantung dari kesiapan kita untuk menerima warid itu. Jadi kalau saya agak hubungkan dengan ini kebiasaan anak cucu begitu, ya kita belajar, kita membaca Quran, kita sholat sunnah, kita apalagi gitu, marilah kita jadikan wiridan kita. Insya Allah kalau kita belajar rajin, kita senantiasa memohon pada Allah dengan amalan-amalan sunnahnya gitu dan sebagainya, tapi Allah pasti akan memberikannya. Dan pemberian itu mesti saja itu didasari atas hati kita yang dalam kita melakukan wirid itu harus hati yang bersih. Jadi pamrihnya ya pamrih ini adalah Allah mewajibkan ini, Allah nuntun ke ini, saya melakukan dengan cara sukarela. Seperti tadi disampaikan Mas Ali, marilah kita memilih sendiri gitu. Tidak harus sama, tapi apakah wirid yang kita sampaikan, kebiasaan sunnah yang senantiasa kita lakukan itu apa? Ya monggo itu senantiasa kita membiasakan diri secara kontinu dan sebagainya. Jadi saya kira sangat logis ya. Artinya itu harus kita lakukan. Artinya tidak boleh kita mengharapkan sesuatu dengan satu ikhtiar yang acak-acakan gitu ya. Ya. Artinya kita mengharapkan sesuatu tapi ya mengharapkan katakanlah sekolah gitu ya, lulus gitu ya. Ya. Atau kita mengharapkan pintar gitu ya. Belajarnya acak-acakan, saya kira sulit lah. Sulit. Jadi harus ada betul-betul kerja keras gitu ya. Kerja keras yang sungguhan gitu. Yang sungguh-sungguh gitu. Ini saya kira menjadi prinsip kita. Kalau kita punya mau sesuatu kepada Allah, maka lakukanlah ikhtiar secara maksimum. Dan itu dilakukan secara terus menerus. Tuh. Di anak-anak sekalian, saya kira Anda sekalian punya mau yang banyak lah. Allah berkenan memberikan apa yang banyak.
pinter, macam-macam ya pokoknya gitu. Lah lakukanlah ikhtiar maksimum. Itulah bentuk wirid kita. Agar apa? Allah berkenan begitu. Menangkap kemauan kita dengan kasih sayang kecintaan Allah akan memberi kita. Ini saya kira harus gitu. Anda masih punya jangkauan yang panjang gitu. Kalau wiridnya Kakung sama Uti sudah berbeda itu ya. Ya wirid-wirid yang kira-kira Allah berkenan untuk menerima kita sebagai orang baik gitu. Saya kira itu jadi hal-hal yang sifatnya sebagai anak muda sudah tidak, sudah cukup Allah memberikan banyak melebihi apa yang kita suwun. Itu sudah kasih sayang Allah luar biasa. Makasih Mas Ali, luar biasa ini sangat bahasanya kontekstual gitu ya. Untuk anak-anak, untuk yang sudah bekas anak-anak ya dan sebagainya. Termasuk ya Kakung Uti ini. Saya kira itu. Jadi ini perlu saya ceritai. Kalau dulu ketika masih muda itu saya merasakan sendiri, insya Allah itu agak panjang gitu. Jadi besok ke sana ya insya Allah gitu tuh. Seolah-olah saya agak berani memastikan esok itu adalah masih kondisinya semacam sekarang. Tapi kalau sekarang sudah tidak. Insya Allah itu jangkanya sangat singkat, sangat singkat. Yang sekarang itu semacam ini nanti sudah berubah menjadi. Jadi luar biasa memang dikehendaki oleh Allah untuk senantiasa kita sadar bahwa ada zat yang maha berkehendak untuk berkehendak apapun juga. Kalau dulu kan agak ini ya enteng-entengan gitu. Sekarang bukan semacam itu lah. Ya, ini artinya apa ya itu ya perjalanan kita itu semacam itu, semakin dididik dididik oleh Allah untuk sadar bahwa itu hakku gitu. Apapun juga itu hakku, maka Anda harus sadar diri bahwa gitu. Jadi bahasa saya itu tadi, insya Allahnya itu berbeda sekarang. Ya, sangat betul-betul ya kehendak Allah. Itulah anak cucu sekalian, berjalan terus ini menuju satu titik gitu yang mesti saja kita kehendaki, satu titik yang membahagiakan, yang menyenangkan, yang Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan. Pokoknya yang muda itu sinau sing sregep gitu, setengah sing rada anu itu, sing rada anu, rada orang muda gitu. Oh, lah. Iya. Ada belia. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Dilanjut lagi yang silaturahmi. Terima kasih Mas Ali. Matur nuwun.